Shalom, apa kabar hari ini? Amin. Saya percaya anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar satu materi, bersyukur dalam situasi sulit. Bersyukur dalam situasi sulit. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesehatan yang Kau beri bagi kami. Beri kami hikmat-Mu hari ini, kami rindu belajar bersama-sama firman Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami melakukan satu kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengapa perlu bersyukur dalam situasi sulit. 2. Peserta didik dapat membedakan hidup bersyukur dan menggerutu. 3. Peserta didik dapat mempraktekkan bersyukur dalam situasi sulit, serta mampu mempengaruhi orang lain untuk bersyukur dalam situasi sulit. Lalu apa kata Alkitab tentang hal ini? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, kalau Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang tekun, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang tahan uji, dan Tuhan mau supaya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Lalu Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, semua atas segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Lalu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang menjadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita sudah mengkaji mengapa harus bersyukur, bagaimana harusnya memelihara sikap syukur. Pada pelajaran kali ini, kita masih membahas tentang syukur, yaitu bagaimana bersyukur dalam situasi yang sulit sekalipun. Saat kita sedang bersuka, hati kita gembira dapat hadiah, mudah bagi kita untuk bersyukur. Namun, pada saat berduka, bagaimana kita dapat bersyukur? Dalam ukuran dunia, dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita, gila kamu nih, masa kamu lagi berduka lalu kamu bisa bersyukur, atau kamu lagi kemalangan malah mau bersyukur. Akan tetapi, disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan saat kesalahan yang sering dilakukan orang percaya dalam memiliki keyakinan bahwa bila Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mendapat kesulitan, dan semua yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah. Apakah kamu mengerti bahwa keyakinan ini dianggap salah? Perhatikan hal-hal di bawah ini. Kita tidak akan mendapat kesulitan.
Benarkah bahwa kita tidak akan mendapatkan kesulitan ketika kita hidup di dunia ini? Bila demikian halnya, tidak ada yang mau meninggalkan dunia karena sudah mendapat tempat yang sangat nyaman dan aman. Untuk apa ada surga bila dunia begitu nyaman bagi kita? Justru karena hidup di dunia penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan, kita berharap pada tempat yang lebih baik, yaitu surga. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Yohanes 14 ayat 2. Tentu Tuhan Yesus bersungguh-sungguh, tidak bermain-main ketika mengatakan bahwa di rumah Bapanya ada tempat tinggal untuk kita menjadi anak-anak Allah. Surga rumah Bapa hendaknya menjadi tempat yang kita inginkan bila kita meninggalkan dunia ini. Sungguh bodoh orang yang mau selamanya tinggal di dunia karena sudah merasa senang di dunia. Bagi orang percaya, hidup di dunia adalah hidup yang sementara, karena di surgalah ada kehidupan kekal. Artinya kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang kedua, apa yang kita inginkan dapat kita peroleh. Apa jadinya bila semua yang kita inginkan kita peroleh? Padahal manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui semua dampak dari perbuatannya. Kita bisa mendapatkan banyak kesenangan duniawi bila kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan melanggar apa yang Ia perintahkan. Tetapi kesenangan seperti ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal, dan kita harus membayar dengan harga yang mahal untuk kesenangan sesaat. Misalnya, pecandu narkoba. Bagi para pecandu, ketika menggunakan narkoba rasanya nikmat sekali, tetapi kenikmatan itu hanya sesaat. Setelah itu, tubuh mereka akan mengalami hal yang tidak enak dan merasa ingin untuk mengkonsumsi lagi dan lagi. Demikian seterusnya, hingga dosis narkoba yang dikonsumsinya menjadi lama semakin tinggi. Hal demikian yang disebut dengan kecanduan. Kecanduan narkoba menimbulkan kerusakan fungsi otak, ginjal, dan sebagainya. Akibat yang paling fatal bagi seorang pecandu adalah mengalami kematian. Inilah harga yang harus dibayar untuk menjadi pecandu narkoba. Jadi, dengan keterbatasan itu akan sangat berbahaya sekali bila segala yang kita inginkan selalu dapat terpenuhi. Jadi ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, sesungguhnya kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Dan sekaligus mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya, atas hidup kita, atas kesehatan kita, atas masa depan kita. Nah, akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang mungkin kalian pernah dengar nama ini, Fanny Crosby ya. Bahkan lagu-lagunya mungkin sering kita nyanyikan di gereja atau dalam persekutuan-persekutuan, tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya di balik lagu ini. Fanny Crosby adalah seorang wanita yang lahir dalam keadaan normal. Namun, karena suatu penyakit ia mengalami kebutaan secara total. Sebagai manusia, bila kita mengalami kebutaan, hal ini dapat dianggap sebagai suatu bencana karena kita tidak bisa lagi melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan. Namun melalui satu pergumulan yang panjang, seorang Fanny Crosby akhirnya mampu menerima keadaannya. Mengapa begitu? Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan baik. Ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya. Dan melalui kebutaannya, seorang Fanny Crosby melihat dengan mata hati. Justru ketika mata jasmaninya tertutup, mata hatinya terbuka dengan baik.
Dia menjadi penulis lagu. Bahkan kurang lebih 8.000 lagu yang Fanny Crosby pernah tulis. Dia juga menulis puisi sampai dibukukan 3 buku kumpulan lagu-lagu Fanny Crosby. Fanny justru merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kebutaannya. Seperti kita ketahui dari hasil penelitian, kebutaan memang menyebabkan orang tidak bisa melihat. Namun bukan berarti bahwa ia menjadi orang yang tidak berguna. Pendengarannya lebih sensitif, bahkan dia bisa mengenali orang hanya dari mendengar suaranya saja. Nah, Tuhan, jadi ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta, sekaligus mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas kesehatan kita, atas segala sesuatu yang kita miliki. Puji nama Tuhan. Nanti setelah belajar dari materi ini, anak-anak boleh mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.